والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من فعل إلى محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu sejarah yang jarang dibahas, yaitu sejarah mengenai dinasti Lodi. Dinasti Lodi ini merupakan dinasti Afgan yang memerintah Kesultanan Delhi pada tahun 1451. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Dinasti Lodi atau Lodhi adalah sebuah dinasti Afgan yang memerintah Kesultanan Delhi dari tahun 1451 hingga tahun 1526. Dinasti ini adalah dinasti terakhir Kesultanan Delhi dan didirikan oleh Bahlul Khan Lodi, di mana dia sebelumnya adalah gubernur Sarhid yang merupakan daerah yang berada di Punjab di bawah Sultan Delhi yang bernama Alauddin Alam, yang merupakan penguasa terakhir dari dinasti Sayyid, yaitu yang berkuasa antara tahun 1414 hingga tahun 1451. Nah, karena posisi lemah dari dinasti Sayyid, Bahlul Lodi mengambil keuntungan. Ia pertama kali menduduki provinsi Punjab dan kemudian merebut Delhi dan menjadi Sultan Delhi pada tahun 1451 yang bertepatan dengan tanggal 19 April. Nah, adapun mengenai sejarah berdirinya dinasti Lodi, yaitu yang pertama akan kita bahas mengenai perkembangan dinasti Lodi. Perkembangan dinasti Lodi terjadi pada masa pemerintahan kedua, yaitu yang bernama Sikandar Lodi, yang berkuasa antara tahun 1489 hingga tahun 1517. Sikandar adalah seorang pengusaha yang cakap yang mendorong perdagangan melintasi wilayahnya, tetapi mendiskriminasikan subjek-subjek Hindu, dan dia memperluas wilayah Lodi ke wilayah Gwalior dan Bihar. Dia menulis puisi dalam bahasa Persia menggunakan nama pena Gulurki. Dia memperkenalkan audit di akun, dan dia menjaga keadilan dan pertanian untuk kesejahteraan rakyatnya. Dia memperkenalkan sistem Gozi Sirkandari, yang berarti 32 digit sistem pengukuran lahan yang dibudidayakan. Di antara perubahan administratif yang dibuat oleh Sikandar Lodi adalah instalasi bahasa Persia sebagai bahasa resmi untuk akuntansi di India pada tahun 1514.
Ia mendirikan Agra pada tahun 1504 dan membangun masjid, dan dia memindahkan ibu kota dari Delhi ke Agra. Ia menghapuskan kewajiban jagung dan perdagangan yang dipatahkan. Dia adalah seorang penyair bereputasi yang dapat menyusun di bawah nama Penagul Kruk. Nah, pada masa pemerintahan Sikandar Lodi merupakan puncak kejayaan dari dinasti ini. Dia juga suka belajar dan memerintahkan bahasa Sanskerta dalam kedokteran untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Persia dan Afghani. Ia mengekang kecenderungan individualistik bangsawan Pashtun dan memaksa mereka untuk menyerahkan akun mereka ke audit negara. Dia dengan demikian mampu menanamkan semangat dan disiplin dalam administrasi. Prestasi terbesarnya adalah penaklukan dan anarkasi Bihar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kemunduran dinasti Lodi. Akibat kematian Sikandar, kemudian muncullah perjuangan untuk suksesi antara anak-anaknya, yang mengakibatkan penurunan kekuasaan Lodi dinasti, yaitu Ibrahim Lodi, yang merupakan putra Sikandar. Satu lagi masalah yang dihadapi oleh Ibrahim ketika mencoba naik tahta karena Kaisar Lodi berikutnya adalah karena para pemimpin Afghanistan. Para pemimpin tidak menyukai Sultan Ibrahim. Jadi mereka membagi kekaisaran Lodi dan memberi kakak laki-laki Ibrahim yang bernama Jalaluddin, yaitu daerah yang berada di barat, yang saat ini berada di Delhi. Meskipun situasi ini, Sultan Ibrahim menjadi manusia militer. Ia mengumpulkan dukungan militer yang cukup dan membunuh saudaranya dan bersatu kembali kerajaan pada akhir tahun yang sama, yaitu pada tahun 1517. Kemudian Ibrahim Lodi ini menangkap bangsawan Afghanistan yang menentangnya. Para bangsawan Afghanistan setia kepada gubernur Bihar, yaitu Daryahan, karena mereka ingin ia memerintah Delhi, bukan Sultan Ibrahim. Orang-orang yang mencoba mengambil alih tahta Lodi sangat umum selama masa Sultan Ibrahim. Karena tidak adanya hukum suksesi, Ibrahim dipaksa untuk meletakkan sekelompok besar orang-orang yang ambisius. Nah, kemudian paman Ibrahim Lodi yang bernama Alam Khan yang bekerja atas ambisinya sendiri mengkhianati Ibrahim karena ia ingin memerintah Delhi. Kemudian Alam Khan memutuskan untuk menempatkan kesetiaannya kepada Kaisar Mughal yang bernama Babur. Nah, kekalahan Ibrahim mengakhiri dinasti Lodi dan menandai dimulainya pemerintahan Mughal di India. Karena tuntutan para bangsawan, saudara muda Ibrahim Lodi yang bernama Jalal Khan diberi bagian kecil dari kerajaan dan dinobatkan sebagai Raja Jaudpur. Kemudian orang-orang Ibrahim segera membunuhnya dan kerajaan kembali ke Ibrahim Lodi. Dia dikenal sebagai penguasa yang sangat keras dan tidak disukai banyak oleh rakyatnya. Untuk membalaskan dendam atas penghinaan yang dilakukan oleh Ibrahim, Gubernur Lahore yang bernama Daulat Khan Lodi meminta penguasa Kabul yang bernama Babur untuk menyerang kerajaan. Dia dikalahkan dalam pertempuran dengan Babur dan mendirikan dinasti Mughal yang berada di India. Kematian Ibrahim Lodi membuat berakhirnya dinasti Lodi. Nah, kemudian mengenai peninggalan dinasti Lodi, salah satunya adalah Lodi Garden. Lodi Garden ini adalah sebuah taman di Delhi yang tersebar lebih dari 90 hektar, di mana di dalamnya terdapat makam Muhammad Shah. Kemudian yang selanjutnya adalah masa kemunduran dinasti Lodi. Setelah kematian Sikandar Lodi, putranya yang bernama Ibrahim Lodi naik tahta, tetapi terjadi pemberontakan dari adiknya sendiri yang bernama Jalal Khan selama kepemimpinannya. Ia banyak menangkap dan memenjarakan bangsawan yang menentangnya. Hal ini kemudian memicu terjadinya pemberontakan. Beberapa wilayah menyatakan kemerdekaan pada tahun 1525 Masehi, di mana Babur yang merupakan penguasa Fargana, yaitu Afghanistan, menyerang India pada tahun 1526 Masehi, sehingga terjadi pertempuran sengit di Panipat antara Babur dengan Ibrahim Lodi. Kemudian ketika itu Lodi terbunuh dan kekuasaannya beralih ke tangan Babur, yang kemudian ketika itu Babur mendirikan dinasti Mughal. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai dinasti Lodi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
Bismillahirrahmanirrahim.